Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa taqatillah wa farbihallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'min wa mu'minat wa nakhususatul hadrati syampi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa la hadrati syekh Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Halaman berapa nih? Saya hilang tandanya. Udah ditandain hilang. Faqilalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Faqila lahu faman afdalu Khadijah am Fatimah. Jika ditanya siapa yang lebih utama, apakah Khadijah atau Fatimah? Kalau secara zat dan jati diri, Khadijah itu kan berarti anak babanya gitu kan ya, bin Khuwailid. Terus kalau Fatimah itu anaknya Rasulullah gitu. Kalau dilihat dari cara orang Arab menarik keturunan ya. Kalau orang Arab kan menarik keturunan kan itu dari patrilineal ya, garis keturunan bapak gitu. Nah, maka kalau dilihat dari sini Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah. Nah, itu dari situ saja mungkin udah punya gambaran tuh seperti itu ya. Faqala, maka ya dikatakan atau Imam Abu Bakar menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Fatimatu bid'atum minni. Ya. Fatimah itu ya adalah bagian atau belahan jiwaku. Fala usawi ya bibit ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak samakan belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Artinya kalau begitu secara zat dan pribadi ya Fatimah itu walaupun anaknya Khadijah ya tentu lebih utama karena di dalam diri Fatimah itu mengalir darah Rasulullah kan begitu ya. Tapi di dalam diri Khadijah itu tidak ada darah Rasulullah ya. Ya hanya dia memang betul menjadi istrinya Rasulullah. Ya tetap walaupun bagaimana kita tidak bisa pungkiri peran Khadijah itu sangat luar biasa sekali ya. Dulu sepertiga Madinah ya, sepertiga Madinah itu tanah miliknya Khadijah tuh. Ya. Ya kalau seandainya Mekah itu luasnya kira-kira 9.000 meter, 9.000 kilo aja misalnya begitu ya kan. Kira-kira begitu misalnya kan berarti 3.000 kilonya itu udah adalah milik Khadijah sendirian ya, bukan milik bersama. Dan itu akhirnya ya
selain dagang dan lain sebagainya, hartanya dari mana saja itu dipakai untuk ya dijual dan untuk membiayai apa? Dakwahnya Rasulullah. Kita kan kagak pernah denger ya bisnisnya Rasulullah tuh setelah jadi nabi apa gitu kan? Kagak ada gitu yang menjelaskan bahwa Rasulullah dagang setelah jadi nabi nih. Kalau sebelum jadi nabi sih kita dengar dah ya, misalnya ikut dagang ke Syam dengan pamannya gitu kan, masih kecilnya lagi ngangon kambing, itu kan bagian daripada bisnis yang memang memungkinkan lah bagi orang Arab pada waktu itu misalnya. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, kita nggak pernah mendengar tuh Rasulullah ya bisnisnya apa ya, sampai 12 tahun kenabian ya, 12 tahun kenabian berarti sampai wafatnya ya Khadijah itu sendiri, itu boleh dikatakan tidak ada ya penjelasan dari mana Rasulullah berbisnis dan mencari nafkah untuk keluarganya. Kan anak-anaknya ada kan, berarti ya anak-anaknya ada, artinya bagaimanapun Rasulullah tetap bertanggung jawab kan kepada anak-anaknya. Tapi kalau ditilik dari data yang ada, ya boleh dikatakan hampir kegiatan bisnis Rasulullah setelah diangkat jadi Rasul itu tertutup seolah-olah dengan kegiatan dakwah beliau. Dari mana ya dana dakwah tersebut? Ya, tidak ada lain adalah ditopang dari Siti Khadijah. Ya, sebegitu kayanya Khadijah, pas giliran mati itu, ya boleh dikatakan baju yang beliau pakai aja banyak banget tambelan itu, ya, saking udah nggak punya harta lagi gitu. Sampai ya ketika Khadijah mau meninggal, itu Khadijah minta izin kepada Fatimah, melalui Fatimah, supaya disampaikan kepada Rasulullah agar ya sorbannya Rasulullah itu nanti bisa dijadikan kain kafannya, ya. Nah, sehingga akhirnya nanti turun lagi dah tuh ya Jibril katanya membawa kain kafan buat Khadijah, buat Rasulullah, buat Fatimah, dan buat Hasan kalau nggak salah ya. Husain kagak ada kain kafannya karena pada waktu itu katanya jenazah Husain itu tidak diketemukan katanya, sehingga pada waktu itu ketika Rasulullah bertanya kenapa buat Husain tidak ada, ya Jibril terdiam lama begitu ya kan. Rasulullah sudah merabah nih ya, jangan-jangan ada satu kasus nih buat Husain. Ternyata memang benar, ketika beliau mati di Karbala tuh katanya jenazahnya entah kemana begitu ya. Nah itu kasus yang kejadian, sehingga kain kafannya Khadijah itu akhirnya datang ya dari surga yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Padahal beliau adalah orang yang sangat kaya pada awal kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah. Artinya apa iya orang yang sudah berjuang ya membackup Rasulullah dari segi ekonomi itu masih dianggap kurang afdol gitu ya, dibandingkan dengan Fatimah yang dilihat hanya dari sisi keturunan gitu ya. Dari sisi keturunan ya Rasulullah memang ya keturunannya memang pasti mengalir darah Rasulullahnya, tetapi dibandingkan dengan peran Khadijah yang tadi dikatakan sebagai orang yang menopang biaya kehidupan Rasulullah, membiayai anak-anaknya dan lain sebagainya, itu kan semua dari Khadijah semua berarti ya. Karena Rasulullah ya kita tidak baca lagi tuh kira-kira dia berbisnis apa setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan jadi Rasul. Kenapa? Karena memang udah tertutup udah ya dengan kegiatan-kegiatan menyampaikan dakwah risalah Islamnya. Dan itu bukan hal yang mengherankan gitu ya. Qala As-Suhaili berkata, As-Suhaili wa hadza atqanu ahsanu, ya. Inilah keyakinan yang lebih baik ya. Artinya meyakini bahwa Fatimah ya dilihat dari segi jati dirinya gitu ya,
zat dirinya, ya jelas Fatimah lebih afdol karena di dalamnya mengalir darah Rasulullah di situ. Maka Sayyidina Malik bin Sinan yaqulu ya, berkata Sayyidina Malik bin Sinan, la ufdilu ala bid'ati Rasulillahi ahadan, ya. Yang baik bacanya la ufadilu nih, ya. Saya tidak bisa mengutamakan atau melebihkan seseorang dibandingkan dengan belahan jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu, dan inilah yang menjadi kewajiban untuk dijadikan sebagai keyakinan. Wa nulqallahu alaihi, ya, insyaallah taala, dan semoga Allah ya berkenan untuk menerima keyakinan yang sedemikian itu. Nah ya, kita kalau memang udah polanya kayak begini sebagaimana yang diarahkan para alim ulama, ya sudah, kita harus meyakini bahwa secara zat dan jati diri, karena memang Fatimah di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, ya kita harus mengutamakan ya keutamaan jati diri Fatimah dibandingkan dengan Khadijah. Tetapi dari sisi lain, ya, Khadijah juga punya keutamaan yang tidak bisa dilakukan oleh Fatimah, gitu ya. Kenapa? Ya, kalau kita Rasulullah, kita hitung-hitung coba ya. Rasulullah nikah dengan Khadijah, ya. Itu Khadijah udah jadi orang kaya tuh, bukan baru merintis begitu. Ya, usia 25 tahun, ya. Terus usia 40 tahun jadi nabi, ya. Itu sampai di situ tuh dari 25 ke 40 tuh berapa tahun tuh? 15 ya. 15 tahun. Itu saja mulai semenjak usia pernikahan sampai diangkat jadi nabi, ya boleh dikatakan juga kita jarang menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bisnisnya Rasulullah, ya, jarang gitu. Ya saya juga hampir mengatakan saya jarang membaca tentang bisnisnya Rasulullah mulai dari dia nikah sampai dia umur 40 tahun. Oh, lebih-lebih lagi ketika umur 40 tahun sampai umur 52. Ya, kenapa umur 52? Karena di saat itu Khadijah meninggal. Ya. Nah, kalau seandainya Fatimah lahir, ya, itu pasti ya usia Fatimah kan jauh dibandingkan dengan usianya Khadijah, gitu ya. Pas nikah saja udah berusia 40 tahun Khadijah tuh, ya. 40 tahun. 40 tahun, kemungkinan pas meninggal kan udah lebih daripada itu tentunya kan. Artinya kalau dibandingkan dengan Fatimah, nggak mungkin Fatimah memiliki bisnis yang setingkat dengan bisnisnya Khadijah, gitu. Dilihat dari sini nih, ya. Fatimah tidak mungkin memiliki bisnis yang setingkat dengan bisnisnya Khadijah, karena Khadijah semenjak nikah dengan Rasulullah udah jadi orang kaya. Sulitlah mengimbangi ya bisnisnya Khadijah kalau seandainya Fatimah ikut berbisnis. Faktanya ya tidak. Fatimah termasuk ya boleh dikatakan si hidup, boleh dikatakan sederhana ke bawah. Buktinya mana? Suatu saat Rasulullah ya melihat Fatimah sedang menangis, ya. Dalam tangisannya itu dia mengeluhkan tentang kerjaannya yang berat, ya. Anaknya, ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ya. Nah, kemudian pekerjaan yang paling berat itu adalah menggiling gandum yang jadi bahan untuk bikin roti itu begitu, karena itu termasuk menggunakan gilingan yang berat begitu. Ketika Rasulullah menemukan itu, ya, maka Fatimah sedang menangis dan minta
agar ada pembantu ya di rumah gitu. Agar ada pembantu di rumah. Melihat itu Rasulullah menawarkan ya, kamu lebih baik bekerja sendiri ya daripada ya harus dibantu oleh khadim, oleh khadimah begitu. Akhirnya pada waktu itu batu gilingan itu atas izin Rasulullah, atas permintaan Rasulullah, wahai batu gilingan, bantu Fatimah giling gandum, ya kan? Akhirnya muter tuh dengan sendirinya. Habis gandumnya, batu itu ngomong, wahai Rasulullah, masih ada enggak gandum yang harus saya giling? Ya, kata Fatimah sudah habis. Rasulullah juga bilang sudah habis. Kasih tahu Fatimah, ya Rasulullah, andaikan dia menyuruh saya untuk menggiling gandum dari barat sampai timur, saya kerjakan, katanya. Itu batu ngomong kayak begitu tuh. Nah, sampai Rasulullah bertanya, kenapa begitu wahai batu gitu. Nah, batu itu menjawab, saya ingin mengabdi kepadamu ya Rasulullah agar saya jangan dijadikan bahan bakar neraka, ya kan? Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan batu. Maka batu gilingan itu nggak pengen kalau dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Nah, sekarang dari cerita ini bisa kita lihat bahwa Fatimah ketika dia meminta pembantu itu suatu pertanda bahwa Fatimah bukanlah orang kaya-kaya banget kalau begitu. Dia harus mengerjakan sesuatu ya dengan sendirinya, bahkan minta pembantu kepada Rasulullah. Seolah-olah dia ngadu kepada Rasulullah ya dengan kondisinya yang sangat lelah misalnya begitu, agar dicarikan pembantu supaya dia tidak mengerjakan semua kondisi yang ada di rumah. Kan begitu kan ya? Ini kan gambaran kalau begitu Fatimah nggak ikut bisnis kalau gitu ya. Dia hanya murni sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari sini berarti peran Fatimah itu boleh dikatakan secara ekonomis kayaknya tidak membantu Rasulullah ya. Dia hanya ikut kepada Ali. Yang betul-betul menjadi peran pembantu utama dalam mengembangkan dakwahnya Rasulullah melalui bisnisnya adalah Khadijah ya, sampai beliau wafat di usia Rasulullah yang ke-52 ya. Jadi usia Rasulullah ke-52 itu Khadijah meninggal dunia ya 1 tahun sebelum Isra dan Mi'raj lah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ tuh nampak tuh ya bahwa Fatimah kelihatannya tidak punya bisnis untuk ya melawan atau menandingi Khadijah, kira-kira begitu ya. Andaikan Fatimah itu jadi orang kaya gitu, mungkin kasus itu nggak ada kali ya. Kasus Fatimah minta dicariin pembantu gitu ya. Artinya logisnya kalau Fatimah punya duit segala macam gitu ya kan, cari aja pembantu sendiri. Kenapa harus minta cariin kepada Rasulullah begitu. Nah, dan seterusnya begitu. Nah, inilah bukti-bukti dan data-data yang kemungkinannya ada tuh seperti itu. Jadi dari sisi ekonomis ya, dari sisi ekonomi, dari sisi penopangan dana finansial itu boleh dikatakan Khadijah ya yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah selama ya menjadi nabi 12 tahun dan bahkan sebelumnya tuh kira-kira begitu ya. Kalau Fatimah ya pasti mulai dari dia kecil sampai dia dewasa saja itu tidak ada bisnis yang dikembangkan oleh Fatimah, apalagi sampai bisa setingkat dengan bisnisnya Khadijah. Nah, jadi sekali lagi masing-masing ada keutamaannya ya. Keutamaan Khadijah dialah yang pertama wanita atau wanita dewasa lah, wanita dewasa yang pertama beriman kepada Rasulullah, wanita yang membackup bisnisnya atau nafkah dan segala macam yang terkait dengan dakwah Rasulullah ya. Selama Rasulullah di Mekah itu semuanya ditangani oleh Khadijah tuh ya. Sementara Fatimah mungkin unggul dari segi darah yang mengalir pada dirinya adalah sebagai ya diri atau darah dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya anna Aisyah qalat li Fatimah, ya, dan diriwayatkan bahwa Aisyah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, ana khairum min ummika, saya lebih baik daripada ibumu. Saya lebih baik daripada ibumu. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ummika wa hiya thayyibun, karena Rasulullah mengawini ibumu sementara ibumu sudah janda, ya. Wa tazawwajani, dan Rasulullah mengawini aku, wa ana bikrun, sedangkan saya dalam keadaan atau masih dalam keadaan perawan, ya. Jadi itu tuh yang dikembangkan oleh Aisyah, masalah janda sama perawannya, sehingga Aisyah merasa lebih hebat daripada Khadijah gitu. Fa hasala li Fatimah syai'un, maka terjadilah, ya, perasaan tidak nyaman pada Fatimah. Fatat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarathu bima qalat Aisyah, maka datanglah Fatimah kepada Nabi sekaligus, ya, memberitahukan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Nah, apa jawaban Nabi? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quli laha, maka Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya, katakan Fatimah kepada Aisyah, sadaqti, engkau benar, ya, anna Rasulullah tazawwaja ummi, bahwa Rasulullah menikahi atau mengawini ibuku, wa hiya thayyibun, bahwa dia dalam keadaan janda, wa tazawwajaki wa anti bikrun, dan Rasulullah mengawini kamu hai Aisyah sedangkan kamu perawan. Walakin, akan tetapi, Rasulullah, ya, hina tazawwaja ummi wa huwa bikrun, ya, ketika Rasulullah mengawini ibuku, berarti mengawini Khadijah, wa huwa bikrun, dia masih perjaka, ya. Wa hina tazawwajaki, dan ketika mengawini kamu wahai Aisyah, wa huwa thayyibun, dan Rasulullah sudah menjadi apa? Duda, gitu. Ya kan? Duda kan waktu itu kan Aisyah ada Khadijah udah meninggal kan? Khadijah udah meninggal, Nabi duda, ya, Nabi kawin dengan Aisyah. Ya, jadi memang, ya, Aisyahnya perawan tapi nabinya duda. Jadi dibalik-balik nama Rasulullah nih jadinya, ya. Terus begitu. Fa bakaratu Rasulillah sallallahu alaihi khairum min bakaratika. Maka, ya, keperjakaan Rasulullah lebih baik daripada keperawananmu wahai Aisyah, ya. Nabi mau dilawan. Kira-kira begitu, ya. Nabi mau dilawan, nggak bisa, ya kan. Selalu aja ada jalan berkelit yang bisa dicari oleh Rasulullah untuk tetap posisi menang, kira-kira begitu, ya kan. Ya, banyak nih cerita-cerita kayak begini gitu, ya. Satu hari Nabi bertamu gitu, ya, disiapin korma, cuman piring itu kalau ini enggak satu-satu orang gitu, ya. Jadi di piring ada beberapa korma, itu buat berapa orang. Terus gitu, ya, sahabat. Kebetulan yang ada di depan Rasulullah itu samping kirinya Ali, satu piring tuh begitu. Nah, akhirnya Rasulullah makan, Ali juga makan. Nah, Ali habis makan korma, ya, bijinya ditaruh di tempat Rasul gitu, ya. Ya, Rasul awalnya sih tidak menyangka untuk apa-apa, ya udah aja makan bersama, lalu bijinya digabung bersama biji korma yang dimakan oleh Ali. Nah, Ali mungkin pengen bikin joke atau apa begitu, sehingga, ya, beliau berkata, kata Ali, ya Rasulullah, ente makan korma banyak banget gitu, ya kan. Oh, bijinya beberapa biji tuh saya hitung, katanya begitu, ya kan. Dari tadi makan segitu banyaknya. Padahal di situ, ya, campuran antara kurma yang Rasulullah makan dan kurma yang Ali makan, campur bijinya di situ. Rasul nggak mau kalah juga.
Ya Ali, memang saya makan kurma banyak, tapi saya makan kurmanya aja, enggak biji-bijinya. Ente makan kurma dari tadi banyak, mana bijinya katanya. Kan bijinya kagak ada di situ kan, nih kan. Di depan Ali itu enggak ada, karena bijinya udah dicampur dengan biji kurmanya Rasulullah begitu, seolah-olah enggak ada. Makan dari tadi banyak banget biji makan kurma, biji-bijinya ente telan semua katanya. Nah, kalah lagi tuh jadinya begitu ya kan. Jadi banyak ya, ya Rasulullah juga ada jok-joknya juga begitu ya, ada apa namanya, bikin suasana segar begitu ya. Ada suatu hari Rasulullah mau jalan sholat, nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, doain saya biar saya masuk surga, gitu kan. Kata Rasulullah, nek, di masuk surga mah kagak ada nenek-nenek katanya, ya kan. Ya, habis ngomong begitu karena pengen sholat ya kan, jalan aja udah, nggak ada nenek-nenek di surga. Tuh nenek-nenek nangisnya ngeraung-raung ya kan. Tapi Rasulullah kan kagak tahu ya kan, karena memang mau sholat. Ini untuk nyelesain masalah, datang ke rumah Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana nih katanya, saya udah tua begini, udah masuk Islam. Kata Rasulullah di surga nggak ada nenek-nenek, berarti saya di neraka dong kalau begitu. Nanti dulu ya, tunggu ya jawaban Rasulullah tuh yang benar bagaimana begitu ya kan. Nah, akhirnya Rasulullah udah sholat, pulang lagi, jelasin lagi tuh ya kan. Ya Rasulullah memang benar di surga nggak ada nenek-nenek. Ya nggak ada ya kan, nenek-nenek nggak ada yang masuk surga di sono ya kan. Kenapa begitu? Karena semua orang nanti diubah menjadi muda lagi gitu ya. Yang laki umur 25-30, yang perempuan ukuran umur 17 sampai 20. Nggak ada nenek-nenek di sono. Itu kalau ada nenek di sono pemandangan jadi jelek katanya begitu ya kan. Kira-kira seperti itu ya kan. Barulah nenek tersebut menyadari apa namanya, kesalahan pikirannya begitu ya kan. Itu ya. Nah, ini termasuk begitu juga tuh ya. Aisyah merasa lebih bangga dengan Khadijah ya, karena dia merasa dirinya ketika nikah dengan Rasulullah dalam keadaan perawan, sedangkan Khadijah dalam keadaan janda. Ya udah, Rasulullah membalik ya, membalik fakta begitu ya. Betul, saya nikah dengan Khadijah, Khadijah dalam keadaan janda. Saya nikah dengan kamu, kamu dalam keadaan perawan. Tapi sayangnya ya, pada waktu nikah dengan Khadijah dalam keadaan perjaka, nikah dengan kamu dalam keadaan duda gitu ya. Nah, itu jawaban begitu kan telak banget tuh ya, kagak bisa dibalikin lagi dah, begitu mau diapain dah. Emang faktanya begitu ya kan. Faqalat Fatimah li Aisyah, maka berkatalah Fatimah kepada Aisyah dalika, tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi itu. Faqalat Aisyah tuh ya, maka Aisyah berkata, "Ushkuri ya Fatimah min ilmika." Ya, aku berterima kasih atau bersyukurlah kamu ya Fatimah dengan ilmumu. Hada jawab, akan jawaban yang seperti ini. Qala Syarqawi, berkata Syekh Syarqawi, nisaul alam ya, perempuan-perempuan mulia di dunia, Maryamu bintu Imran, yaitu Maryam putrinya Imran ya, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam ya. Summa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Khadijah, kemudian Khadijah, summa Aisyah, kemudian Aisyah. Ini pandangan tentang keutamaan wanita ini enggak dilihat dari sisi material nih ya, yang mungkin saja orang-orang perempuan sekarang memandangnya dari sisi itu tuh ya. Kalau kita lihat ya, Rasulullah tadi kita beritakan ya, kayaknya kalau kita berkata bahwa Rasulullah nggak ada bisnisnya, boleh aja kali ya gitu kan. Setelah Rasulullah tuh benar-benar jadi nabi gitu ya kan. Karena kan kita selama ngaji kayaknya kayak denger ya, Rasulullah bisnis apa gitu misalnya kan, nggak ada gitu ya. Entah, kalau kita telusuri di hadis banyak kali, tapi kita jarang gitu mendengarkan cerita kiai, cerita ulama, baca kitab tentang bisnisnya Rasulullah, jarang sekali. Artinya apa kalau begitu? Bahwa keberadaan perempuan seperti Khadijah, seperti Aisyah yang hidup bersama Rasulullah itu
bukan mulia berdasarkan banyaknya harta. Ya, bahkan Aisyah yang kaya pun harus berkorban untuk suaminya, kira-kira begitu. Kalau sekarang kayaknya zaman perempuan sekarang ini kayaknya nggak ada kali yang begitu tuh, ya. Yang dia pengen cari bagaimana? Ya, laki-laki yang kaya gitu kan, yang gantengan dikit gitu kan, itu yang dicari. Kalau kita udah miskin, mukanya pas-pasan begitu, ya kayaknya lama ada lakunya, gitu ya. Kan jadi masalah kalau begitu. Kalau sekarang nih kan, jadi Aisyah, Khadijah itu orang yang hidup bukan berdasarkan kemuliaannya, bukan berdasarkan dari harta Rasulullah, ya. Bahkan mereka malah menopang Rasulullah, itu seperti itu. Berarti kalau begitu ada nilai lain yang dinilai tentang keutamaan mereka ini, ya. Yang pasti adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ya keikhlasan, ya nilai-nilai kehidupan yang memang mereka harus hadapi, tapi mereka siap ya berhadapan dengan fakta, dengan beratnya kehidupan. Itu yang baru kemudian akhirnya mereka dinilai sebagai manusia utama begitu. Nabi yang kaya yang kita tahu ya, Nabi Sulaiman misalnya ya. Nabi Daud itu kan nabi yang kaya tuh. Siapa yang tahu istrinya Nabi Sulaiman? Enggak ada kan? Enggak ada. Kenapa? Ya, jangan-jangan nih istrinya Nabi Sulaiman kagak terkenal, ya, gara-gara Nabi Sulaiman itu jadi orang kaya gitu. Sehingga istrinya bergelimang harta yang boleh dikatakan dalam kehidupan sehari-harinya kali mungkin, ya. Mau makan, mau minum, mau apa, tinggal tunjuk-tunjuk, tinggal ngomong doang, ya. Kagak ada yang namanya bini raja kemudian numisin tocok gitu ya kan. Masa bininya raja numisin di dapur, kan kagak mungkin kan, gitu. Makanya nggak ada yang merasa penting untuk berkenalan dengan istrinya Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Daud begitu. Apalagi sih diberitakan bahwa Nabi Daud katanya punya istri 100 gitu ya. Nabi Sulaiman punya istri 1000 katanya begitu ya. Tapi di antara yang 100 dan di antara yang 1000 kan ada permaisuri satu kan begitu kan. Sampai permaisurinya pun sebagai raja kita nggak pernah membaca tuh siapa istri Nabi Sulaiman. Dikatakan katanya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu setelah Nabi Sulaiman ya udah kaya, udah jadi nabi, udah hebat lah. Berarti udah kawin lebih dahulu daripada itu. Kalaupun Ratu Bilqis akhirnya jadi Nabi Sulaiman, mungkin itu bini yang keberapa kali begitu, ya. Tapi ketika mendengar Maryam sebagai ibu daripada Nabi Isa yang berjuang dengan berbagai macam fitnah, ya. Ketika hamil Nabi Isa yang hamilnya itu tidak melalui proses perkawinan di mana tidak ada bapaknya, itu fitnah yang luar biasa pada waktu itu. Ya zaman sekarang walaupun jadi biasa-biasa aja gitu ya kan, orang hamil kayak gitu tuh kan jadi biasa tuh begitu, tetap aja fitnahnya ada gitu, dan perempuan masih merasa malu kalau yang punya otak gitu ya kan, yang punya otak. Kalau yang nggak punya otak sih masih bodoh dah ya, masih merasa malu kalau dia hamil tapi sebelum nikah gitu. Betapapun hamil sebelum nikah, selagi masih ada lakinya gitu, orang masih ini dah ya, masih berharap ya ntar juga dikawinin kali sama lakinya. Kalau Maryam dulu hamil terus mau dicari lakinya, siapa itu lakinya gitu, itu permasalahannya. Sehingga akhirnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani itu tinggal tuduh-tuduh aja ya. Di antaranya Yusuf tukang kayu yang jadi bininya Maryam dan macam-macam dah pokoknya ya kan, dituduh-tuduhkan kepada Maryam sebagai pezina dan lain sebagainya. Kan itu fitnah yang sangat luar biasa. Itu harus dihadapi oleh Maryam. Bahkan sampai saat itu dia mengatakan ya apa namanya, saya lebih baik mati daripada dalam kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Nah ini betapa beratnya kehidupan mereka, ya. Bukan hidup senang-senang tuh sebagai ibu Nabi, ya. Ya begitu juga, ya Khadijah,
Dia orang kaya tapi dia harus mengorbankan hartanya. Begitu juga Aisyah, ya, sisa-sisa kehidupan Rasulullah itu semuanya ada bersama dengan Aisyah. Jadi Aisyah ini kira-kira kenapa dikawinkan oleh Rasulullah dalam usia muda? Karena sangat dibutuhkan adanya orang yang cerdas untuk kemudian mengingat segala macam perilaku Rasulullah dan perkataannya. Ya, maka hadis-hadis yang terkait dengan kekeluargaan, kalau kita sebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah begitu, family law, itu semua hampir sebagian besar hadis Rasulullah itu terkaitnya perkataannya adalah perkataan Aisyah. Mulai dari mandi, mulai dari tidur, mulai dari bermanja-manja, mulai dari tentang haid, ya, sholat malam, sholat harian. Ketika Rasulullah, ya, melaksanakan sholat di rumah, itu rekamannya ada pada Aisyah. Ya, kalau seandainya Aisyah, ya, adalah dikawinin oleh Rasulullah udah dewasa, yang mungkin janda segala macam, yang otaknya udah habis, tak begitu istilahnya misalnya. Jangan-jangan rekaman hadis, ya, tentang kehidupan Rasulullah, tentang syariat dan lain sebagainya tidak bisa dihafal kali itu oleh Aisyah. Ya, nah maka Aisyah, ya, itu atas perintah Allah dinikahkan oleh Rasulullah dalam keadaan masih muda, supaya apa? Supaya banyak peristiwa-peristiwa yang harus direkam oleh Aisyah sebagai, ya, yang nanti menjadi hadis, dan hadisnya itu menjadi hadis ahkam rata-rata. Nah itulah, maka kalau nanti orang katakan bahwa Rasulullah sukanya sama anak kecil begitu, nah itu mah, ya, cuman orang sekarang aja yang ngerti betapa peran penting Rasulullah dalam peran penting Aisyah dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Burhan Al-Halibi, ya, berkata Burhan Al-Halibi, wasakatu an baqiyatiz zaujat. Para alim ulama itu, ya, tidak berkomentar tentang istri-istri Rasulullah yang lainnya. Ayatuhunna afdalu, ya, siapa yang lebih utama. Walladhi yazharu, adapun yang zahir, anna afdaluhunna ba'da Khadijah wa Aisyah, bahwa yang utama, ya, setelah Khadijah dan Aisyah, hiya Zainab bintu Jahshin, ya, yaitu Zainab bintu atau putri daripada Jahash. Ya, cuman di sini kelihatannya, ya, enggak diterangin kira-kira apa nilai keutamaannya pada Zainab bintu Jahshin. Kalau dilihat dari sisi katanya istri Rasulullah cantik, ya hampir semuanya istri Rasulullah cantik, walaupun Rasulullah menikahinya istri-istrinya itu udah di atas 40 tahun semua, ya, tetapi dari sisi, ya, fisik itu memang istri Rasulullah boleh dikatakan cantik seluruhnya. Tapi sekali lagi, dalam agama penilaian afdol bukan secara atau semata-mata secara fisik, ya, ada nilai-nilai yang lain, nilai keimanan, nilai ketakwaan, nilai survival, kira-kira begitu, di dalam proses kehidupan itu begitu. Itu yang paling utama, yang menjadi catatan dianggap afdolnya para istri Rasulullah atau perempuan-perempuan yang lainnya. Baik, saya kira cukup sebagai permulaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, suratan mamalatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa yahmina min syarri wad daik. Waftar qulubana wa quluba mutal 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.